Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin jamaah perwiritan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih kita masih di seputar pernikahan. Sama kita pahami bahwa rukun nikah itu ada 5. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali dari pihak istri, ada 2 orang saksi dan ijab qabul. 5 itulah yang menjadi rukun dalam pernikahan. Sedangkan salah satu dari syarat sah atau kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita adanya mahar. Namun sebelum adanya pernikahan, terlebih dahulu ada yang disebut dengan khitbah atau peminangan. Apa maksud pinangan itu? Diikat. Cuman jangan lama-lama. Diikatnya paling lama 4 bulan saja. Kenapa? Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang sudah melakukan peminangan terhadap seorang wanita, dia rasa wanita itu sudah menjadi halal baginya. Itulah yang kita khawatirkan kalau bertunangannya itu lama-lama. Sebelum pertunangan ada lagi yang disebut dengan mereseh. Mereseh ini kalau dalam Islam namanya masa ta'aruf, masa perkenalan. Dia harus melihat dulu calon istrinya itu seperti apa rupanya. Kenapa? Karena di zaman dahulu para wanita itu terjaga, auratnya terjaga, pergaulannya terjaga. Seorang laki-laki tidak bebas untuk mendekati seorang wanita. Sehingga seorang laki-laki ketika dia mengenali seorang wanita dan dia sudah punya keinginan untuk menikah, maka ada hal-hal yang mesti dia lakukan. Di dalam kitab ini disebutkan, wa sunnah nadru kulli minaz zawjaini ba'dal azmi 'ala nikahi wa qabla al-khitbati al-akhara ghayra auratin muqarraratun fi syurutis salat. Sunnah bagi masing-masing, baik calon suami atau calon istri itu, setelah ada azam, ada tekad yang kuat untuk melakukan pernikahan, namun sebelum khitbah, sebelum terjadi peminangan, itulah yang disebut dengan ta'aruf. Masing-masing dari keduanya boleh melihat selain aurat yang ditetapkan dalam syarat sah sholat. Jadi seorang laki-laki hanya bisa melihat wajah dan tapak tangannya saja. Lihatnya wajahnya, oh begininya wajahnya, dah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki kemudian mengadu kepada Umar, ya Amirul Mukminin, aku mau menikah, katanya. Sudah kau tengok calon istrimu itu atau perempuan itu? Belum, kata dia. Maka Umar mengatakan, kau tengok sana dulu, apakah cantiknya, apakah jeleknya, atau sesuai dengan keinginanmu. Tengok dulu. Tak boleh kalau tidak ditengok. Ini masa yang lalu ini kan.
Tapi begitulah aturan Islam. Masa sekarang berat. Tengoknya udah berkali-kali pun udah tengok. Muak pun. Jadi masa lalu begitu tertibnya. Kenapa? Karena masa ta'aruf, masa pengenalan ini beda dengan sekarang yang disebut dengan pacaran tadi itu. Karena kan belum halal sebenarnya. Antara seorang laki-laki dengan seorang wanita itu kan belum halal sebenarnya satu sepeda motor. Kalau dia belum menikah. Kan gitu. Kalau sekarang kan yang disebut pacaran itu bawa lah ke sana kemari. Ngeng sana, ngeng ke sini. Padahal itu termasuk dalam kategori dosa. Nah, kalau mau dia ke rumah, tapi ayahnya di situ. Mana mau sekarang? Ayah kau kolot tadi. Kenapa? Tak bisa lekat kau dari dirinya. Itu ayahnya. Kenapa? Nabi kan mengatakan begitu kan. Jika ada satu orang laki-laki, satu orang perempuan, yang ketiganya adalah setan. Nah, begitu. Bapaknya lah setan. Ya. Ada bapaknya setan. Ayo, bapaknya bukan berarti setan. Artinya bapaknya nunggu di situ sebagai wali atau mahram dari si wanita. Oleh karena itu di masa Islam masih benar-benar berlaku di tengah masyarakat muslim, begitu tadi. Lihat dulu wajahnya, cocok tidak? Tidak. Berarti tak jadi. Cocok berarti jadi. Fayaduru minal hurrati wajhaha li'arifa jamalaha wa kafaiha dhahran wa batanan li'arifa khusumata badaniha, supaya si laki-laki itu dapat melihat wanita tadi itu yang merdeka. Kalau sekarang kan banyak wanita merdeka, budak ada payah sekarang. Apa yang dilihatnya? Wajahnya, supaya dia melihat kecantikannya tadi itu. Pas tidak wajahnya. Kemudian kedua, tapak tangannya. Yang dimaksud dengan tapak itu bukan ini saja. Zahran wa batinan. Bolak-balik. Nah, coba tengok dulu tanganmu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengetahui kehalusan tubuhnya. Nah, itu dilihat. Tapi ingat ya, nah, kaki tak boleh. Kaki itu termasuk aurat. Aurat kan kalau kita melaksanakan ibadah sholat tak boleh tampak kecuali wajah dan tapak tangan. Tapak tangan bukan berarti ini juga tapak tangan ini. Ini tapak tangan dalam, ini tapak tangan luar namanya. Jadi boleh ini terlihat, boleh segini dia. Nah gitu. Kalau ada wanita pakai pakaian segini dia, pakai lagi dia, memang pakaiannya panjang, boleh sholat, boleh. Kenapa? Ini boleh terlihat, karena ini termasuk tapak tangan ini. Tapak tangan luar namanya. Ini tapak tangan dalam. Itu. Jadi kalau pakai telekung kan selamatlah udah kan, tak nampak tangan. Itu wajah yang nampak. Wajah. Karena itu wajah itu mewakili kecantikannya, tangan itu mewakili kulitnya. Kulitnya bersih atau tidak, itu dari tangan tadi itu. Sedangkan kalau wanita boleh dilihatnya kecuali antara pusat dengan lutut. Misalnya ini ya, seorang wanita bilang, abang sudah lihat, tentunya di situ ada mahram lah pula kan. Tentu abang tadi melihat wajah dan tapak tanganku bolak-balik. Sekarang aku tengok buka baju abang. Remuk tidak dada. Kurus tidak. Panuan apa tidak. Boleh dia melihat. Cuma tadi itu memang keduanya memang bertekad untuk menikah dan tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh. Sentuh haram. Kenapa? Masih belum dihalalkan. Belum dihalalkan. Tengok boleh.
Sentuh nggak boleh. Sentuh nggak boleh. Pegang boleh. Pegang tak boleh. Ini bahasanya kan tengok boleh, pegang jangan. Wah, gitu dia. Tengok boleh, pegang jangan. Ya. Sedangkan bagi si wanita tadi itu, dia boleh melihat selain apa yang di bawah pusat, di atas lutut terus. Itu baina surrati war rukbati. Itu dalam Islam itu begitu. Boleh dia lihat untuk melihat kegagahan calon suaminya tadi itu. Kalau dia boleh lihat kecantikannya, maka wanita juga boleh melihat kegagahan dari seorang laki tersebut. Keduanya boleh melihat. Walaupun fi halin nadri min tayakkuni khalbiha min nikahin wa iddatin wa alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu. Dan mestilah ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, harus dia pastikan dulu sebelum dia lihat wanita. Apa yang dipastikan? Wanita ini memang belum menikah. Akan begitu. Dan kalau udah bini orang gimana? Kacau kan? Dipastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, si wanita ini memang sudah habis masa iddahnya. Kalau seandainya dia memang bercerai, atau kalau seandainya dia sudah melakukan prosesi fasakh yang dilakukan oleh hakim. Masa iddah ini kan yang besar-besar lah ya. Kalau yang rinci-rincinya itu ada 6. 3 saja yang paling besar yang kita pahami masa iddah ini. Pertama, masa iddah ditinggal mati oleh lakinya, sedangkan si wanita ini tidak hamil, kan begitu. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan si wanita ini dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau wanita ini diceraikan, apakah cerai hidup atau cerai mati, tapi dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan, adabnya sampai habis masa nifasnya. Itu dia adabnya itu. Walaupun boleh ketika dia sudah melahirkan sebelum habis masa nifas, boleh dinikahi, tetapi adabnya, anjurannya harus dilakukan setelah habis masa nifasnya yang 40 hari itu. Nah itu. Jadi kalau hamilnya misalnya itu 3 bulan dia hamil, berarti kan masa iddahnya panjang itu, karena kehamilan itu sekitar 9 bulan 10 hari. Berarti kalau 3 bulan, berapa masa iddahnya? Sekitar 6 bulan 10 hari. Panjang, iya. Itulah masa iddah bagi wanita yang hamil, baik dicerai hidup atau ditinggalkan dengan kematian. Itu sampai dia hamil, sampai dia melahirkan, gitu. Nah itu kalau hamil. Nah kalau misalnya diceraikan hidup tapi tidak hamil, diceraikan hidup tidak hamil, itu sekitar 3 bulan 10 hari. Itu beda-beda ya masa iddah. Diceraikan dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya sekitar 3 bulan 10 hari. Itu kalau ditalak, dicerai. Apakah talaknya dengan bahasa yang sharih, bahasa yang jelas, kutalak kau, kuceraikan kau, kupisahkan kau misalnya, atau dengan bahasa kinayah. Apa bahasa kinayah itu? Ya udahlah, pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Itu tanya apa maksud abang bilang begitu kemarin.
maksud aku cerai aja tulen. Ada lagi namanya talak bersyarat. Jika kau keluar dari rumah ini pada pukul 8 sampai 10, jatuhlah talakmu talak 1. Nah, itu namanya talak bersyarat. Kalau si wanita itu ternyata keluar dari rumah itu pada pukul 9, antara pukul 8 dan pukul 10, maka jatuhlah talaknya menjadi talak 1. Jadi talak ini berbeda dengan fasakh. Fasakh itu biasanya pengaduan seorang wanita terhadap kelakuan suaminya atau ada aib dalam pernikahan. Sedangkan si suami tidak mau menjatuhkan talak kepada istrinya. Tidak kujatuhkan, sementara istrinya sudah menderita. Dikasih nafkah pun tidak. Biarkan tekutang-katung begitu. Tekatung-katung begitu. Dia bisa ngadu kepada hakim. Jadi fasakh itu diawali oleh khulu, tebus talak. Divonis oleh hakim, pengaduan dari seorang wanita. Atau bisa juga fasakh itu pengaduan dari seorang lelaki yang tidak mau menjatuhkan talak, tetapi dia ingin dipasakh dalam pernikahan. Bisa, tapi divonis hakim. Bedanya kalau talak ada rujuk selagi masih dalam masa iddah, itu bedanya. Kalau talak ada apa? Ada masa rujuknya. Sebelum 3 bulan 10 hari misalnya itu. Sebelum kehamilannya itu melahirkan, misalnya, dia bisa melakukan rujuk tanpa akad nikah yang baru. Sedangkan fasakh tidak ada rujuk. Fasakh itu tidak ada rujuk. Kalau dia mau kembali kepada istrinya, walaupun masih dalam masa iddahnya, dia harus menggunakan akad nikah yang baru. Cuman bedanya kan, kalau suaminya walaupun masih dalam masa iddah boleh menikahi ya istrinya tadi yang dipisahkannya secara fasakh tadi itu, laki-laki lain tak boleh. Nah, itu aja bedanya. Laki-laki lain kalau mau menikahi si wanita itu harus sesudah selesainya masa iddah. Tapi kalau suaminya tidak, boleh masih masa iddah atau di luar masa iddah. Itu kalau fasakh. Mulainya kapan? Yang mulainya ketika hakim menjatuhkan fasakh. Lempeng, nah itu mulai 1 hari. Sama dengan talak. Begitu kemudian seorang suami menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya, maka pada saat itulah kemudian jatuhlah talaknya, mulai itulah dihitung. Sama dengan fasakh. Nah, cuma pada fasakh ini tidak seperti talak tadi itu. Walaupun fasakh sudah lebih dari 3 kali, dia masih bisa menikahi istrinya itu. Tidak butuh dia nikah kepada yang lain. Itu bedanya. Fasakh. Aku tak mau menjatuhkan talak samamu, wadukan saja sama hakim, kata suaminya. Hakim kemudian melakukan fasakh, dam dipasakh. Tiba-tiba akad nikah lagi, kan begitu. Terjadi lagi cekcok lagi, aku tak mau menceraikan, ke hakim saja. Hakim jatuhkan fasakh, pak 2 kali. Habis itu kemudian nikah lagi orang tuh, kemudian fasakh lagi 10 kali pun tak apa-apa. Kalau fasakh, nah, itu bedanya. Kenapa? Fasakh itu vonisnya dijatuhkan oleh hakim, ngadunya kepada hakim pengadilan agama. Loh, kalau talak tak bisa. Talak begitu jatuhkan oleh suaminya dengan talak perceraian, tuh selesai. Kalau masih masa iddahnya, itu namanya talak roja'i. Tanpa akad nikah yang baru, mereka boleh melakukan rujuk. Rujuk berdua pun menurut madhab Syafi'i tidak apa-apa. Cuma yang paling afdol menggunakan saksi.
Nah, itu paling afdol ya. Walaupun nanti ada juga ulama mengatakan harus pakai saksi. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i itu hampir beberapa kitab yang saya baca, saksi itu afdoliyah. Misalnya nih, memang dia malu karena ada percekcokan, kan ada orang yang tak mau diumbar cekcoknya, tiba-tiba sudah, talak kau. Kan wanita ketika ditalak oleh suaminya semasa masih masa iddah, dia tidak boleh meninggalkan rumah itu. Kenapa? Ada masa rujuk bagi suaminya. Udah, cuma mungkin pisah kamar aja lah. Sana aku sini. Satu rumah boleh, boleh. Kalau masih masa iddah. Tiba-tiba udah ditalaknya 3 hari satu kamar sana ini. Deh, mengingat nyesel pula lah abang ini mentalak kau ini. Kau tengok kau makin lama makin cantik deh misalnya. Adalah rujuklah tanpa orang tahu. Ketika dia jatuhkan talak orang tak tahu, ketika dia rujuk lagi sama istrinya orang pun tak tahu. Boleh, boleh. Itu kalau masih masa iddah. Cuman ketika sudah selesai masa iddah dan suami tidak melakukan rujuk, maka mereka tidak boleh dalam satu rumah lagi. Tak boleh. Kalau seandainya suaminya ingin kembali pada istrinya harus dengan akad nikah yang baru. Cuman sudah jatuhlah talak 1. Balik lagi, apakah rujuk ataukah nikah? Rupanya ditalak lagi, talak 2. Dah, balik lagi. Rujuk atau selesai masa iddah dengan akad nikah yang baru. Cekcok lagi, talak 3. Setelah talak 3, tidak boleh mereka balik kecuali si wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri tadi itu. Si laki-laki tak apa-apa, si perempuan di syaratnya. Laki-laki kalau dia tak menikah pun tak apa-apa, tak menikah lagi dengan wanita lain tak apa-apa. Sekarang syaratnya yang perempuan tadi itu harus, kalau sudah talak 3, setelah dia menikah dengan laki-laki lain, baru kemudian dia diceraikan oleh laki-laki lain itu kembali pada suaminya yang pertama, itu ulangi lagi. Kalaupun terjadi talak 1 balik. Itu bedanya talak dengan fasakh. Kalau fasakh tak ada. Masa iddah ada bagi fasakh? Ada. Tetapi pada fasakh itu tidak ada yang disebut 1, 2, 3 sebagaimana talak. Nah, itu bedanya antara talak dengan fasakh nikah itu tadi. Makanya ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, betul tidak sudah habis masa iddah dia tadi itu. Kenapa? Karena banyak terjadi begitu. Saya dulu, saya tak sebut tempat, di daerah sanalah pokoknya. Itu laki-lakinya orang jauh, perempuannya baru ditalak oleh suaminya itu sekitar 2 bulan. Saya tidak tahu apakah wanitanya yang menokoh atau tak tahu hukum agama, tapi akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa? Belum habis masa iddahnya. Kalau belum habis masa iddah, maka pernikahan mereka tidak sah sama sekali. Sama sekali tidak sah. Kalau belum habis masa iddahnya tadi itu. Begitulah syariat mengatur supaya bagus. Nah, jadi jelas ya. Baik dalam talak atau dalam fasakh tetap ada masa iddah atau masa menunggu dari seorang wanita untuk dinikahi kembali oleh seorang pria. Itu persoalannya adalah iddah. Kemudian laki-laki itu ketika melihat seorang wanita sebelum terjadi peminangan, ia sangat yakin bahwa khitbah atau pinangannya itu tidak ditolak.
Nah itu tadi. Jadi dia yakin kok tadi tolak, yakin 100%. Kenapa? Aku ganteng. Perempuan itu pasti, gitu. Dan wanita juga begitu. Jadi masing-masing sudah ada kuat tekad untuk menikah. Si wanita bukanlah istri dari laki-laki lain dan tidak dalam masa iddah, sudah selesai kalau seandainya dia janda, dan masing-masing memang tidak saling menolak. Itu boleh dilangsungkan ta'aruf, kemudian terjadilah masa khitbah atau pinangan. Masa ta'aruf itulah yang sering kita sebut sekarang ini dengan kata-kata meresek dari itu. Lihat, serius, ini sudah serius gitu. Sehingga kan kalau terjadi pinangan atau peminangan, laki-laki lain tidak boleh mengganggu si wanita itu. Ini sama kata Rasul, janganlah kalian menawar barang yang ditawar oleh saudara kalian. Sama, datang awak ke satu kedai, Pak berapa barang ini, masih tawar menawar, ini sekian. Datang orang, Pak udah aku aja, aku ambil sekian. Haram hukumnya itu, tak boleh itu. Tidak boleh menawar barang yang masih ditawar oleh orang lain, dan tidak boleh mengganggu wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Hukumnya adalah haram. Sama itu, mengganggu istri orang lain. Nah gitu. Oleh karena itu, maka disebutkan di sini terjadinya peminangan itu setelah adanya masa ta'aruf itu disunnahkan. Tetapi jelas bahwa melihat tadi itu bukan menyentuh karena belum dihalalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau ditanyakan, fal yatafaddal masykur. Silakan. Ada mau ditanyakan? Ya? Kayaknya kok pertanyaan ya. Tak ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan saja. Pertama, ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, lihat dulu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, fazfar bizat dinik taribat yadak. Cari yang betul-betul fahamlah persoalan agama, sehingga masing-masing mengerti ada kewajiban, ada hak yang mesti ditunaikan. Kemudian yang kedua, boleh melihat selain daripada aurat yang disyaratkan dalam sahnya sholat tadi itu, tetapi tidak boleh memegang. Dengan keyakinan penuh si wanita bukan suami dari istri, bukan istri dari orang lain, dan tidak masih masa iddahnya, serta dia yakin bahwa pinangannya itu tidak ditolak si wanita. Dan terakhir, insyaallah kita sebagai kepala keluarga mudah-mudahan menjadikan diri kita sebagai imam yang bisa menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari azab api neraka. Bermaksiatnya istri dan kita paham, kita tidak melarangnya, kita pun terkena dosanya. Tapi kalau bermaksiatnya laki-laki, istri itu tidak wajib untuk menegurnya, cuma mungkin sebagai teman dekat, sebagai orang yang saling mencintai, diingatkanlah. Nah, itu saja. Tapi kalau kita wajib, termasuk anak kita sekalipun dia bermaksiat, kita paham, kita tahu, maka kita juga sebagai kepala keluarga kena. Nah, mudah-mudahan kita saling menjaga keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.